Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, NPM 19144600191 dari kelas A519 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Mas Andika, boleh, yuk dipimpin. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Apa Mbak Nidia? Oh iya, benar, tentang negara ASEAN. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu presensi terlebih dahulu. Mbak Nidia hadir, Alhamdulillah. Mas Andika hadir. Mbak Pristi hadir, Alhamdulillah semua hadir. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke biasanya, kegiatan biasanya apa? Literasi, baik. Nah, sekarang kita literasi tentang negara ASEAN seperti materi pada pagi hari ini. Nah, yuk dibuka bukunya untuk dibaca tentang negara ASEAN. Baik, sudah. Nah, tadi mau belajar apa? Negara ASEAN. Negara ASEAN tadi ada berapa? 10, benar. Tadi Mbak Nidia sudah menjelaskan, sudah menyebutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Yang satu kelompok berisikan 3 siswa. Baik. Berhitung ya. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok. Setiap kelompok mengerjakan soal yang sudah tersedia dalam buku siswa tentang mengidentifikasikan negara ASEAN. Seperti itu. Nah, negara ASEAN tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Tias ada 10. Nah, yang pertama kita bahas adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam itu luas wilayahnya adalah 5.765 km persegi dan memiliki bunga nasional bunga simpor. Nah, di Brunei Darussalam itu ada kampung namanya Kampung Anyer. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyer ini menjadi pusat pemerintahan di negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini mayoritas diduduki oleh Muslim atau agama Islam. Nah, bahasa yang digunakan di negara Brunei Darussalam ini adalah bahasa Melayu. Nah, yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki luas sekitar 329.847 km persegi dan memiliki bunga nasional namanya bunga sepatu dan memiliki juga patung Dewa Muruga. Patung Dewa Muruga di Malaysia merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Malaysia memiliki kota yang bernama Grand Town. Nah, kota Grand Town itu merupakan kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Grand Town adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tiongkok. Nah, di Malaysia itu ada 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, yang ketiga adalah negara Filipina. Negara Filipina memiliki luas sekitar 300.000 km persegi dan memiliki bunga nasional namanya melati putih. Budaya Filipina adalah hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Nah, yang keempat adalah negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki luas sekitar 181,35 km persegi dan memiliki bunga
nasional yang bernama Rundol. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan. Orang Khmer mengenakan syal kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa rezeki. Negara yang kelima yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki luas wilayah sekitar 676.578 km persegi. Nah, di negara Myanmar ini juga memiliki bunga khusus yaitu padauk namanya. Myanmar sering disebut dengan negara 1000 pagoda. Hal ini dikarenakan sangat mudahnya untuk ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, mayoritas masyarakat di Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Nah, bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah bahasa Brima. Pakaian tradisional Myanmar yaitu disebut longyi. Nah, longyi itu mirip sarung Indonesia, namun kainnya hanya membelit bagian perut ke bawah sampai ke betis. Yang keenam yaitu negara Vietnam. Ada yang tahu nggak negara Vietnam luas wilayahnya berapa? Benar sekali, luas negara Vietnam adalah 331.210 km persegi. Negara Vietnam ini juga memiliki bunga nasional yaitu bunga teratai. Nah, di Vietnam itu memiliki mainan namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Adalah permainan tradisional anak Vietnam. Nah, anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Nah, mayoritas orang Vietnam ini memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos ini memiliki wilayah sekitar 236.800 km persegi. Nah, negara Laos ini memiliki bunga nasional yaitu bunga Kamboja. Orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, bolanya itu terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut dengan Bun Pimay. Yang selanjutnya adalah negara Singapura. Ada yang tahu negara Singapura luasnya berapa? Nah, luasnya negara Singapura itu lumayan kecil, hanya 697 km persegi. Dan negara Singapura ini memiliki bunga khas yaitu bunga anggrek yang bisa dijadikan sebagai aromaterapi dan tanaman hias. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Nah, Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek, berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, Singapura ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kota singa. Nah, penduduk Singapura ini berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Nah, di Singapura itu ada kaum Baba. Nah, kaum Baba itu merupakan keturunan dari Cina dan Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Selanjutnya adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand ini memiliki luas wilayah sekitar 513.120 km persegi dan memiliki bunga nasional yang bernama Ratchapruk. Negara Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di Thailand ini kepala adalah bagian tubuh yang sangat dihormati. Bahkan orang pun tidak bisa untuk menyentuh kepala anak-anak. Tidak ada yang berani begitu. Seperti itu anak-anak.
Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas dengan penjelasan yang telah Ibu sampaikan? Nah, jika sudah jelas, silahkan anak-anak bersama kelompoknya mengerjakan tugas yang telah tersedia di buku siswa. Nah, dikerjakan ya. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Baik, sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, apa yang mau dibahas? Negara mana? Oke, negara Indonesia. Sama negara apa, Mas Andi? Boleh, negara Singapura. Baik, kita akan membahas dua negara tersebut. Negara Indonesia dengan negara Singapura. Nah, yang kita bahas pertama yaitu negara Indonesia terlebih dahulu. Apa yang mau diketahui? Luasnya, boleh. Luas wilayah negara Indonesia berapa? Benar sekali. 1,91 juta kilometer persegi. Ini luasnya. Nah, terus apa lagi? Boleh, potensi wisatanya. Potensi wisata tinggi karena kebudayaannya, benar. Nah, terus apa lagi? Merupakan negara tropis, benar sekali, negara tropis. Terus apa lagi anak-anak? Memiliki bunga nasional? Bunga anggrek, benar. Bunga anggrek. Nah, sekarang lanjut ke negara Singapura. Luas negara Singapura berapa? Benar sekali. Luasnya yaitu 728,6 km persegi. Terus potensi wisatanya tinggi karena potensi wisata tinggi karena kemajuan negara, benar. Terus apa lagi? Merupakan negara tropis. Terus memiliki bunga nasional, bunga anggrek. Nah, yang sama dimasukkan ke dalam diagram Venn yang berisikan dari negara Singapura dan negara Indonesia. Apa saja? Tropis. Terus bunga nasional, benar. Nah, seperti ini identifikasi dari negara Indonesia dan negara Singapura. Nah, di pertemuan kali ini anak-anak hanya memasukkan dari identifikasi negara-negara ASEAN tadi ke dalam diagram Venn. Nah, terus besok di pertemuan selanjutnya membuat laporan terkait dengan negara yang telah dimasukkan ke dalam diagram Venn tersebut, begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak anak-anak? Baik, jika tidak, Ibu akan menanyakan bagaimana proses pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Ada kesulitan atau tidak dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Baik, jika tidak, alhamdulillah. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu negara ASEAN itu memiliki 10 anggota, yaitu negara Brunei Darussalam, negara Malaysia, negara Filipina, negara Vietnam, negara Kamboja, negara Myanmar, negara Laos, negara Singapura, dan negara Thailand. Nah, seperti itu. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai anak-anak. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3.
Cukup, alhamdulillah. Apabila banyak salah dari ibu, mohon dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.